Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Nah, di video kali ini Pak Pet bakalan ngasih contoh salah satu resiko ketika kalian itu mengawinkan musang, guys, atau menjodohkan musang ya. Nah, hal ini juga termasuk penyebab kenapa musang hasil breeding itu harganya jauh lebih mahal daripada hasil dari tangkapan alam, guys, kayak gitu ya. Karena prosesnya itu nggak mudah, guys. Dari masa perkenalannya, kemudian belum tentu juga berhasil ngawinkan, ketika berhasil ngawinkan juga belum tentu hamil, kemudian ketika hamil juga belum tentu lancar lahirannya, kemudian ketika lahiran juga belum tentu anaknya hidup, dan masih banyak resiko-resiko lain yang bakalan dialami oleh breeder ketika dia mengawinkan musang, guys. Itulah sebabnya kenapa musang hasil breeding itu harganya memang cenderung jauh lebih tinggi, guys. Nah, sebagai contoh adalah salah satu resikonya di sini yaitu cedera, guys. Nah, kalian harus tidak boleh lalai atau harus lebih berhati-hati ketika kalian memperkenalkan musang. Tidak terkecuali musang yang sebelumnya pernah kawin, guys. Ketika musang tersebut digabungkan untuk dikawinkan lagi, tidak ada tanda-tanda mau berantem, belum tentu juga bahwa musang tersebut aman, guys, gitu ya. Seperti contohnya si Siti ini yang di video sebelumnya Pak Pet kawinkan kembali dengan si bule ya, atau musang leukistik ya. Nah, Siti ini musang Bali yang kemarin awalnya itu udah sempat dikawinkan sama bule, tapi dia nggak jadi hamil, guys. Kemudian Pak Pet coba jodohkan sama si Riki, tetapi nggak cocok ya, makanya Pak Pet balikin lagi ke si bule. Nah, kemarin waktu Pak Pet jodohkan lagi, awalnya Siti ini nggak ada tanda-tanda mau berantem, guys, dengan si bule gitu ya. Cuman ternyata ketika malam mereka itu berantem, dan untungnya Pak Pet segera mendengar suara mereka berantem, dan Pak Pet lari ke kandang kemudian memisahkan mereka kembali, guys. Nah, awalnya Siti ini mengalami cedera di bagian punggung, itu hanya bolong 2, guys. Kayak bekas gigitan taring gitu ya, cuman memang lumayan gede. Dan sehari setelahnya ternyata lukanya kayak gini, guys. Nah, bisa kalian lihat ya, lukanya dia tambah parah, guys, atau tambah menganga ya, dan di sekitarnya itu seperti mau infeksi kayak gitu, guys. Nah, kalau udah kayak gini kita harus tanggap, guys, harus cepat ngobatinnya ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, selain luka kayak gini, banyak resiko-resiko lain, guys. Misalnya nih ya, ada musang yang dikawinkan sampai ekornya putus gara-gara berantem. Ada juga yang sampai telinganya hilang. Ada juga yang sampai hidungnya cedera parah ya karena kegigit. Kemarin juga Pak Pet sempat ngawinkan si Feby dan berantem, ternyata di lehernya tuh sampai bengkak, guys, gara-gara digigit oleh pejantannya. Nah, banyak banget, guys, resiko. Bahkan Pak Pet lihat postingan di beberapa media sosial itu ada yang sampai musangnya meninggal, guys, karena tidak cocok saat dikawinkan atau tidak jodoh ya. Jadi buat kalian yang mau adopsi musang hasil dari penangkaran, kalian harus lebih menghargai breeder-breedernya ya, karena memang resiko yang mereka ambil itu sangat besar, guys, kayak gitu. Niat mereka untuk terus melestarikan musang itu sangatlah baik, perlu kita apresiasikan gitu ya. Jadi kita harus lebih menghargai breeder-breeder yang udah berhasil mengembangbiakkan musang sampai saat ini gitu ya. Nah, mungkin itu dulu, guys, di video kali ini. Di video selanjutnya Pak Pet bakalan ngasih tutorial gimana cara ngatasin musang yang luka kayak gini ya, yang cedera kayak gini. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu videonya seperti apa, jangan lupa buat subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan ketika Pak Pet update video bagaimana cara ngobatin musang yang udah seperti ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.